Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Eh, izin untuk kami menunggu peserta lainnya. Selamat datang sebelumnya untuk Bapak Ibu para peserta webinar dari Adovasi Indonesia dengan judul Why Project Fail Before Execution Start. Kami tunggu sampai 10.05 ya Pak, Bu. Terima kasih. Ku tahu yang ku mau. Apakah teman-teman saat ini dalam kehidupan karir, pekerjaan, dan kehidupan secara keseluruhan sudah tahu apa yang teman-teman mau? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dan sudah menyalakan kamera. Izin Bapak Ibu yang ingin menyalakan kamera, silakan dimohon menyalakan kamera dan untuk namanya boleh dibantu untuk di rename dari nama spasi perusahaan atau institusi. Baik, karena sudah jam 10:06, izin kami mulai ya Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat selalu di hari Sabtu ini. Izin kami perkenalkan untuk pembicara kita kali ini, Bapak Jufran Helmi. Baik, selanjutnya dimulai dengan materi dan perkenalan dari Bapak Jufran. Untuk Bapak Jufran, kami persilakan waktunya. Terima kasih. Langsung ya. Oke, ya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bagi teman-teman yang pernah ikut di webinar-webinar sebelumnya. Dan salam kenal bagi teman-teman yang baru hadir pada hari ini. Kalau saya boleh lihat, ada beberapa orang, ada namanya tapi perusahaannya belum ada. Pak Darumas ya. Pak Darumas dari mana Pak Darumas? Ada Pak Darumas, ada Pak Yanwar, Pak Abednego ya Pak ya, Pak Abednego. Oke, ada Ibu Diva. Kemudian ada Pak Gunawan, ada Pak Rizal, ada Pak Angga, Ibu Yesi, Pak Tatang, Nur Setiawan, Pak Riandi. Ya, mudah-mudahan ada beberapa teman lagi yang menyusul. Baik, teman-teman semua, nama saya Jufran Helmi. Saya adalah strategic trainer di Adovas Indonesia yang pada hari ini bertanggung jawab untuk mendeliver sebuah webinar. Nah, oke, sebentar saya share dulu slide-nya ya. Oke, bisa terlihat semua? Bisa terlihat ya? Rul, terlihat?
Bisa, Bapak. Bisa Oke, Pak, kelihatan Pak. oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi pada hari ini teman-teman pada kira kurang lebih 1 jam lebih sedikit ya, kira maksimum 1,5 jam. 1 jam lebih kita akan mengantarkan kepada satu tema yang menurut saya sangat signifikan pada hari ini, terutama teman-teman yang berkecimpung di dalam dunia proyek atau setidak-tidaknya teman-teman yang pernah mendengar adanya istilah proyek ya. Jadi ada proyek, ada yang non proyek, ada yang project atau ada yang disebut juga dengan daily operation, daily activities dari sebuah perusahaan. Dan proyek ini tidak hanya proyek yang besar. Jadi kalau ada teman-teman selama ini berpikir bahwa proyek itu harus besar, biliunan, triliunan, tidak. Ada juga proyek-proyek yang bersifat kecil. Bukan saja proyek yang bersifat national project atau mega project atau corporate project, tapi ada juga proyek yang bersifat proyek keluarga atau proyek bahkan proyek yang bersifat personal. Nah, satu hal yang menggelitik kita dalam semua proyek, dalam berbagai proyek adalah ada proyek-proyek yang belum dieksekusi sudah gagal, gitu ya. Kalau dalam istilah dulu ada film tahun 70-an ya, Layu Sebelum Berkembang namanya. Layu sebelum berkembang itu artinya belum lagi dieksekusi, sudah gagal. Belum mulai dieksekusi. Baru direncanakan akan dieksekusi, dia sudah gagal. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan itu pada hari ini. Jadi, why projects fail before execution start? Mengapa satu proyek atau beberapa proyek itu bisa gagal? Dan tragisnya, belum lagi dieksekusi, dia sudah gagal. Nah, webinar ini akan mengantarkan kepada satu tema sebenarnya, yaitu tentang pre-project planning. Mungkin teman-teman pernah dengar terminologi pre-project planning. Atau pernah dengar juga ada satu terminologi yang disebut dengan front-end loading. Ya, kalau teman-teman yang biasa menggunakan standar CII atau Construction Industry Institute, itu sebuah institusi tentang industri konstruksi di seluruh dunia internasional. Dan dia punya standar yang banyak dipakai di seluruh dunia, terutama sekali dalam industri-industri construction. Itu mereka menggunakan terminologi pre-project planning atau yang disebut dengan triple P, PPP, pre-project planning. Tapi ada teman-teman yang terbiasa juga, terutama sekali di dalam industri oil and gas development atau EPC yang bergerak dalam oil and gas dan energy, biasanya menggunakan terminologi front-end loading atau disebut juga dengan FEL. FEL artinya front-end loading, yaitu suatu pentahapan proyek sebelum eksekusi. Kalau pre-project planning sama, pentahapan proyek sebelum eksekusi. Jadi ini adalah dua terminologi yang sebenarnya sinonim. Sinonim. Jadi yang satu istilah dari CII, pre-project planning, dan satu lagi adalah terminologi dari IPA, Institute Project Assessment atau Institute Project Assessment, yaitu IPA, front end loading. Baik, kita lanjutkan. Eh, sebentar loh, dia hilang dia. Sebentar, ketutup ya. Maaf, ketutup ya. Oke, baik. Nah, ini perjalanan kita dalam 1,5 jam ke depan. Jadi yang pertama, kita akan lihat bahwa tidak semua proyek itu gagalnya pada waktu, ya, pada waktu
eh, eksekusi. Tetapi ada satu poin di mana proyek itu sering telah gagal sebelum masa eksekusi. Jadi ketika masih dalam front end loading atau dalam pre-project planning, proyek itu sudah gagal. Jadi apalagi kalau proyek yang sudah gagal pada masa pre-project planning, kemudian masuk ke dalam masa eksekusi akan lebih gagal lagi. Ya, yang kedua adalah kita ingin mencoba melihat seperti apa sebenarnya siklus proyek, semua proyek, proyek kecil maupun proyek besar. Tentu proyek-proyek yang besar lebih matang di dalam pengelolaan proyek dibandingkan dengan proyek-proyek kecil. Terutama sekali proyek-proyek yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar itu akan lebih matang. Walaupun proyek itu dikelola secara matang, sebenarnya dia berangkat dari sebuah siklus proyek manajemen yang sama. Yang kedua, kita akan melihat di dalam section 3 nanti bahwa kegagalan proyek itu dari sisi mana dia beradanya. Oke. Dan yang ketiga ialah, yang keempat nanti kita akan melihat apa yang harus dilakukan. What can we do di masa front end loading atau yang disebut dengan pre-project planning itu. Dan terakhir nanti kita akan melihat apa langkah-langkah yang akan kita lakukan, journey yang akan kita lakukan dalam perjalanan kita ke depan. Ya, teman-teman, kita akan mengikuti flow seperti ini. Jadi yang pertama adalah proyek kegagalannya pada awal, kemudian nanti kita akan memahami tentang proyek siklus di dalam sebuah proyek, kemudian kita melihat item-item mengapa satu proyek itu gagal, dan kemudian kita akan fokus kepada front end loading dan framework yang akan kita pakai untuk ke belakang. Proyek yang gagal di akhir. Sebenarnya seringkali tidak cukup matang di awal. Jadi inilah sebenarnya mindset yang harus kita pikirkan. Bahwa proyek yang gagal di akhir, sebenarnya kegagalan itu sudah nampak sejak dari awal proyek itu diinisiasi. Ya. Jadi semuanya sebenarnya adalah berangkat dari pengelolaan pre-project dan front-end loading yang lemah. Yang seharusnya pre-project planning dan front-end loading digunakan untuk membangun dari fondasi keberhasilan proyek sampai ke belakang. Sayangnya, pre-project planning ini tidak dikelola dengan secara baik, atau front-end loading itu tidak dikelola dan tidak dimanage secara baik, sehingga proyek yang akan kita eksekusi itu kehilangan fondasinya yang kokoh. Nah, proyek seperti ini pasti akan berpotensi untuk gagal. Eksekusi hanyalah memperlihatkan masalah yang muncul dari awal tadi. Akan masalah sering terbentuk pada awal tahap proyek, yaitu pada masa pre-project planning dan masa front-end loading. Masalah proyek biasanya terlihat di execution, tetapi akhirnya akarnya sering tertanam dalam front-end, fase front-end. Nah, kita melihat bahwa gejala yang sering muncul pada masa execution, misalnya contoh, jadi teman-teman yang sudah terbiasa dengan eksekusi, sudah terbiasa dengan melihat gejala-gejala. Misalnya kita melihat pada masa eksekusi, apa contohnya? Skop berubah terus. Ya. Kalau skop berubah terus, ketika masa eksekusi, ditambah, berkurang, tambah, berkurang, selalu ada muncul skop yang baru, atau ada pengurangan dari skop-skop yang sudah ada, itu menandakan bahwa sebenarnya masalah itu sudah ada di dalam front-end loading. Kemudian terjadinya cost of run. Kita selalu mengatakan bahwa cost of run itu terjadi karena pemborosan yang terjadi pada masa eksekusi. Coba kita lihat dengan sangat hati-hati. Betulkah itu adalah masalah eksekusi atau sebenarnya adalah masalah pada pre-project planning, di mana Anda melakukan estimasi proyek yang tidak ideal, yang tidak realistik, yang terlalu muluk-muluk.
Sehingga bisa jadi cost yang Anda cadangkan ketika awal adalah cost yang terlalu minim, yang terlalu sedikit. Kemudian saya sering mendengarkan ada delay schedule pada proyek, di mana sering dituduhkan bahwa eksekusi itu tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Sebenarnya kita lihat, sebenarnya pangkal masalah di mana? Kenapa satu eksekusi itu tidak bisa mengikuti jadwal yang ada? Besar kemungkinan yang terjadi adalah ketika Anda menyiapkan schedule itu tidak dalam schedule yang realistis. Kemudian terjadi perubahan yang selalu ada change order. Ada perubahan yang harus Anda buat. Makin ke belakang, makin ada sejumlah perubahan yang harus dibuat. Kemudian terjadi dispute. Dispute antara kontraktor dengan vendor, dengan subkontraktor. Terjadi dispute. Salah mengerti, terjadi sengketa, perbedaan persepsi dalam melihat segala sesuatu. Kemudian performan yang tidak sesuai dengan harapan. Performan project, baik itu performance safety maupun performance quality. Jadi target yang Anda targetkan bahwa quality maksimum harus yang non-conformannya, misalnya sudah Anda cadangkan maksimum hanya 10% atau 15%, tetapi terjadi non-conforman yang melebihi dari itu. Maka itu merupakan simptom dari front-end loading yang tidak siap. Nah, masalah yang terjadi sebenarnya adalah bukan pada gejala yang kita lihat, tetapi berakar dari masalah yang pertama, problem belum jelas. Yang kedua, skop belum matang betul ketika proyek itu diskusi. Kemudian, estimasi terlalu optimis. Dan ketika proyek dijalankan, risiko tidak dipahami dengan benar-benar. Dan satu hal yang sering juga terjadi adalah stakeholder belum align terhadap proyek itu sendiri. Sehingga terjadi selalu permintaan tambah atau permintaan kurang dari stakeholders. Perubahan spesifikasi produk dari customer atau perbedaan dari scope yang selalu diminta oleh project owner atau masyarakat yang ada di sekitar proyek. Kemudian kita belum menyiapkan strategi eksekusi yang sebenarnya diperlukan dalam setiap eksekusi. Nah, kalau Anda hanya berfokus kepada execution excellence saja, bahwa kita hanya berfokus kepada excellent dalam melaksanakan eksekusi proyek, itu tidak akan bisa menyelamatkan proyek dari salah definisi dari sejak awal. Jadi karena berangkatnya adalah kesalahan dari masa pre-project planning yang dibuat pada sejak awal. Ada 3 asumsi yang keliru yang dalam banyak organisasi yang terjadi. Yang pertama, selalu berpikir bahwa yang penting proyek disetujui dulu. Nanti detailnya kita akan kerjakan di belakang. Ini sebuah mindset yang sangat salah. Karena inilah sebenarnya yang sering mendorong organisasi untuk segera memulai suatu proyek dan meninggalkan pre-project planning atau front-end loading. Kemudian dia selalu berpikir, ngapain planning terlalu detail? Planning terlalu lama akan memperlambat proyek. Karena itu eksekusi harus lama. Planning sebentar. Jadi sebentar saja planningnya, sedikit saja planning, baru langsung dieksekusi. Sehingga planning tidak matang. Dan kemudian kalau ada masalah, nanti saja kita selesaikan di saat eksekusi. Ya. Nah, semakin lemah definisi awal proyek, semakin mahal koreksi yang harus terjadi di belakang. Oke, baik kita sekarang akan lihat sebenarnya proyek yang ideal itu harus melalui sebuah fasa. Ya, kita selalu melihat proyek itu tidak dalam satu fasa. Oke. Ya, proyek
itu tumbuh melewati tingkat kematangan dari produk dari proyek itu sendiri. Ini ada beberapa contoh yang sering dilakukan. Coba kita lihat di sini gambar ini ya. Ini adalah masa execute dari proyek. Disinilah proyek itu akan mengeluarkan uang yang sangat banyak. Proyek itu akan membelanjakan budgetnya di sini. Karena pada masa ini diperlukan resource yang sangat banyak. Mulai dari materials, dari equipment, dari semua uh, equipment, termasuk dari human resources. Nah, karena itu, proyek itu umumnya sebelum ada masa proyek, ada satu keputusan yang biasanya dilakukan oleh pemilik proyek yang disebut dengan FID. FID itu disebut juga Final Investment Decision. Atau ketika pemilik proyek berkata, oke, kita akan lakukan proyek sekarang. Nah, tetapi yang mendukung FID itu ada sejumlah tahapan yang seharusnya ada. Tahapan yang paling dekat dengan FID adalah project definition atau disebut juga dengan FEL 3, di mana tim proyek melakukan pendefinisian terhadap proyek, menyempurnakan rencana proyek, sehingga proyek itu secara otomatis bisa dijalankan pada masa eksekusi. Ini yang disebut dengan fase project definition. Sebelum project definition, ada yang disebut dengan project selection, yang disebut select, di mana semua alternatif yang diperlukan pada proyek dan memilih alternatif yang baik itu ada di sini gitu. Jadi bukan pada masa eksekusi. Dan kemudian di fase yang paling awal adalah yaitu yang disebut dengan project appraisal, yaitu visibility dari sebuah proyek itu dipelajari dengan sangat hati-hati oleh tim proyek. Nah, ini fase yang sering dianggap sebagai fase yang tidak penting bagi sebagian orang, sehingga selalu ketika ada proyek di sini, ada idea, ada opportunity yang nampak, langsung jump kepada FID. Oke, proyek kita langsung putuskan, FID langsung, dan kemudian langsung di-execute. Maka seluruh masalah proyek itu muncul ketika masa execute. Karena itu boro-boro untuk di-deliver kepada operation, bahkan selama execute ini pun telah gagal kita untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul. Jadi karena loncat dari idea, proyek idea, terpikir ada satu proyek, jump langsung kepada execute, yaitu langsung FID, execute, dan melewati 3 fase penting ini yang disebut dengan appraise, feasibility, project select, dan kemudian define. Nah, ini project start langsung. Di dalam mekanisme yang sebenarnya dalam project adalah project start di sini. Dan kemudian dilakukan project appraisal, kemudian select, dan kemudian define. Barulah di execute, dan kemudian di close, dan project finish, dan dioperasikan. Kapan sebenarnya start itu terjadi? Nah, ini bagi perusahaan sebenarnya mempunyai cara yang berbeda-beda pendekatannya. Kalau pendekatan yang finish umumnya adalah ketika produk itu sudah siap dioperasikan, itu dianggap sebagai Oke, maaf, project dianggap sebagai finish ketika seluruh produk yang akan dihasilkan oleh project itu sudah siap untuk dioperasikan, finish. Tetapi startnya bisa bermacam-macam. Jadi ada project yang dianggap bahwa start itu adalah sebelum appraisal. Ada juga dia dianggap start setelah appraisal atau menjelang select. Dan ada juga yang dianggap start pada waktu menjelang define. Dan perbedaan itu umumnya adalah kepada mulainya dipisahkan operating expenditure dari project. Jadi ketika project dibuat, maka expenditure dari project itu umumnya dipisahkan dari operating expenditure. Jadi ini capital project. Dan kemudian capital project di close, dikembalikan kepada operating expenditure lagi. Maka project dianggap selesai. Jadi project start pada saat capital expenditure-nya diresmikan, dan kemudian project finish ketika capital expenditure-nya sudah ditutup. Dan kemudian kembali kepada operating expenditure yang ada. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh dalam berbagai proyek. Bagaimana kalau proyek itu startnya pada masa define? Bisa juga. Dia menganggap bahwa pemisahan itu baru setelah define.
ada juga yang pemisahan itu terjadi pada masa execute. Itu hanya perbedaan-bedaan strategi dari pelaksanaan proyek. Nah, ini adalah pendekatan proyek yang dilakukan dalam berbagai hal. Untuk proyek-proyek kecil, itu umumnya melakukan apa yang disebut dengan single stage saja, yaitu proyek langsung di-initiate ketika dia start, lalu kemudian dia akan melakukan project planning, dan kemudian executing, dan kemudian dia akan melakukan project monitoring dan controlling, dan nanti kalau project sudah selesai dia akan melakukan closing. Ini dengan single stage. Dan kemudian ada lagi pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan dengan multi stage, multiple stage. Jadi terdiri dari beberapa stage. Jadi dia akan initiate pada stage yang pertama, ya, dan dia akan melakukan planning dan eksekusi dari yang stage yang pertama, tetapi dia tidak closing. Dia langsung lanjut kepada stage yang kedua. Dia melakukan planning pada stage kedua dan juga execute, juga tidak di close, dan di stage ketiga dia akan melakukan planning lagi dan kemudian execute. Nanti setelah stage ketiga selesai, barulah dia melakukan closing. Seperti itu pendekatan dari project multi-state. Nah, kemudian kalau terjadi dia overlap, bisa juga. Bagaimana kalau dia overlap? Ketika dia state pertama dia start, kemudian belum selesai state pertama, dia langsung masuk kepada state yang kedua, kemudian belum selesai juga, dia masuk kepada state yang ketiga, dan kemudian dia melakukan closing. Ya. Project life cycle akan menjawab berbagai pertanyaan. Jadi di fase mana sebenarnya kita berada? Contohnya kita berada di idea kah, di price kah, di select kah, di define kah, atau di execute, atau di close. Nah, project management process adalah suatu proses yang dilakukan oleh tim project management terhadap fase-fase yang ada. Jadi ada initiating, ada planning, ada executing, monitoring, controlling, dan terakhir adalah closing. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa project group itu bukan fase project, tetapi proses grup dapat berulang di setiap fase project. Fail, atau yang sudah saya katakan tadi, yang disebut dengan front-end loading, atau disebut dengan pre-project planning, adalah fase ketika organisasi membeli kepastian sebelum membeli aset. Artinya menciptakan kepastian dulu dari project itu sebelum benar-benar project itu menggunakan ekspenditur yang besar untuk melakukan eksekusi. Sehingga front-end loading itu dianggap penting, sangat penting bagi semua keberhasilan proyek. Yang pertama adalah untuk memperjelas masalah-masalah bisnis yang dia akan diselesaikan oleh proyek. Jangan sampai proyek yang dipersiapkan untuk memecahkan satu masalah ternyata masalah itu tidak selesai justrunya, malah bertambah ruwet. Kemudian juga front-end loading untuk memilih opsi yang terbaik. Sehingga tidak hanya ketika terpikirkan hanya satu opsi, langsung di-execute. Tidak, dia harus memilih opsi yang terbaik. Terbaik itu bukan berarti yang paling murah, tetapi juga paling efektif, paling murah, dan juga paling efisien, yang paling safe terhadap pelaksanaan proyek. Yang ketiga adalah untuk mematangkan skop dan memastikan bahwa skop itu memenuhi requirement dari proyek, baik requirement teknikal maupun requirement yang non-teknikal. Dan kemudian front-end loading bertugas untuk memastikan mengurangi ketidakpastian, baik ketidakpastian pada biaya maupun jadwal, untuk menilai risiko utama, menyiapkan execution readiness, dan mendukung keputusan investasi. Fail bukan birokrasi tambahan. Fail adalah mekanisme untuk meningkatkan kualitas dari keputusan. Jadi jangan sampai berpikir, wah ini hanya tambahan birokrasi, memperpanjang prosedur. Tidak. Fail adalah mekanisme untuk meningkatkan kualitas dari keputusan yang kita buat. Proyek bisa gagal sebelum eksekusi melalui 5 pola kegagalan awal. Yang pertama,
5 pola kegagalan awal. Pertama, salah mendefinisikan masalah. Masalah yang akan diselesaikan oleh proyek itu salah mendefinisikannya. Kemudian, salah pula di dalam memilih solusi. Dan itu tertuang di dalam business case yang terlalu optimis, dan tertuang pula nanti business case itu dalam scope dan requirement yang belum matang. Sehingga approval diberikan oleh para investor atau pemilik proyek atau project owner sebelum proyek itu siap sebenarnya dieksekusi. Gagal sebelum eksekusi bukan hanya proyek dibatalkan sebelum eksekusi. Bahkan yang paling parah itu adalah proyek disetujui dengan fondasi yang lemah. Ketika proyek sudah disetujui dalam fondasi yang lemah dan dia dieksekusi dan dia gagal di tengah eksekusi, itu lebih parah lagi. Kesalahan pertama adalah terlalu cepat bicara solusi sebelum sepakat tentang masalahnya. Jadi, proyek dipersiapkan untuk memecahkan satu masalah bisnis. Kita memang ada masalahnya, dan kemudian kita menciptakan solusi. Ini solusinya. Masalah itu sendiri tidak clear. Solusi sudah didefinisikan. Lalu solusi ini kemudian kita jadikan sebuah proyek. Nah, ini sebagai pangkal dari awal. Jadi masalahnya sendiri belum clear, solusi sudah pasti tidak clear. Dan eksekusi proyek pasti akan menyimpang. Nah, gejala problem yang lemah ini, kita bisa terlihat solusi sudah dipilih sebelum problem jelas. Yang kedua, root cause analysis belum dilakukan. Yang terlihat hanyalah sebuah gejala-gejala dari problem, bukan terhadap problem yang sebenarnya, yang menjadi akarnya. Kemudian kebutuhan user diterjemahkan terlalu cepat menjadi technical scope. Alternatif non-project tidak dipertimbangkan. Definisi sukses berbeda antar stakeholder dan itu tidak di alignment pada waktu project itu akan dieksekusi. Apakah kita sedang menyelesaikan masalah yang benar? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting sebenarnya ketika proyek itu sedang dievaluasi, apakah proyek itu benar-benar siap diluncurkan. Artinya apakah dengan proyek ini, apakah kita benar-benar telah fokus kepada problem yang ada dalam proyek kita. Dan kadang-kadang bisnis case yang terlalu indah yang disiapkan, terlalu penuh dengan kata-kata, dipenuhi dengan spreadsheet yang luar biasa, dengan grafik-grafik. Dan itu kadang-kadang membuat tim proyek tergoda. Wah, ini kita sebenarnya sudah berada pada jalan yang benar dari proyek. Tetapi dia jauh dari kenyataannya. Contohnya, kita bisa lihat business case yang lemah itu. Misalnya benefit terlalu agresif. Kemudian cost dianggap murah saja, rendah saja. Kemudian schedule yang dibuat ini sebenarnya tidak realistis. Belum mengcover seluruh masalah yang akan muncul di lapangan. Tetapi kemudian dituangkan di dalam schedule. Kemudian risiko itu semuanya diukur hanya secara kualitatif saja. Tidak diukur secara monetisasi yang sebenarnya. Berdampak berapa besar risiko terhadap keuangan dari proyek. Dan kemudian kebergantungan proyek kepada eksternal diabaikan. Dan kemudian sensitivitas dari berbagai elemen yang ada dalam risiko itu tidak dilakukan. Sehingga business case bukan alat sebenarnya untuk menjual proyek, tetapi dia alat untuk menuju kelaikan keputusan. Jadi bukan keindahan business case itu yang menjadi kebanggaan dari tim proyek, sehingga langsung di-approve, langsung disetujui. Tetapi seberapa mampu business case itu dijadikan layak untuk pengambilan keputusan yang benar dalam proyek. Skop yang kabur akan berubah menjadi cost of run. Dia akan berubah menjadi delay. Reward karena terjadi kesalahan dalam pembuat pekerjaan proyek.
Begitu banyaknya produk-produk yang di-delay, yang di-reject oleh quality control. Bahkan yang paling dahsyat adalah dispute. Dispute itu konflik. Perbedaan pendapat dengan kontraktor, dengan subkontraktor. Kita bilang A, dia bilang B. Karena apa? Karena kaburnya scope. Tidak jelasnya boundary yang ada dalam proyek itu. Scope yang belum matang, dianggap belum matang. Jika belum jelas, yang pertama, in scope, yang mana yang masuk dan mana yang exclude, yang out of scope. Ya, ini masuk atau tidak masuk? Ini yang ini masuk apa tidak masuk? Scope dalam suatu proyek tidak berupa sebuah garis lurus. Mentang-mentang kita sudah mengatakan bahwa ini adalah construction, ini commissioning. Kita dengan sangat jelas construction dan commissioning. Apakah batas antara construction dan commissioning itu sebuah garis lurus? Belum tentu. Ada dalam satu item, satu pekerjaan, dia masuk dalam pekerjaan construction, tapi dia justru ada satu pekerjaan yang bukan construction, tapi dia masuk dalam pekerjaan yang commissioning. Nah, ini harus diperjelas antara scope in dan scope yang out. Yang kemudian baterai limitnya mana? Di mana sebenarnya terjadi tumpang tindih antara scope A dengan scope B. Kemudian interface. Interface itu adalah daerah abu-abu di sekitar baterai limit itu. Karena kita hanya bisa melihat secara fisik baterai limit, tetapi jangan lupa ada spek yang mengikuti baterai limit itu. Nah, itu namanya daerah interface, dan itu harus di-manage dengan baik. Kemudian desain basisnya. Akan terjadi perbedaan pada skop tertentu, skop A dengan skop B. Yang ketiga, ada berbagai assumption yang kita buat. Ada constraint, ada keterbatasan, dan kemudian ada acceptance kriteria. Kapan satu skop itu dikatakan bisa diterima. Scope definition adalah fondasi dari estimasi. Jadi, karena dia merupakan fondasi estimasi, kesalahan estimasi sebenarnya berawal dari ketidakjelasan scope, termasuk juga jadwal, termasuk juga kontrak, termasuk juga proses procurement dan execution plan. Estimasi bukan sekedar angka. Jangan kita mengira bahwa estimasi itu hanya angka. Estimasi adalah cerminan dari kematangan definisi proyek, bukan angka. Kualitas estimasi dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, seperti saya bilang tadi, adalah maturity of scope, kematangan scope. Kemudian engineering definition, ya, design. Kemudian estimasi juga sangat tergantung kepada data availability. Ya, dari mana data itu diambil? Kalau saya katakan bahwa satu skop ini bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu, dari mana saya dapat data itu? Apakah data itu dibuat dalam sebuah analisis, engineering analysis, ataukah mungkin data itu saya ambil dari proyek sebelumnya yang pernah dieksekusi oleh perusahaan, dari database yang ada, atau data itu diambil mungkin dari perusahaan lain, perusahaan tetangga, atau mungkin data yang saya ambil dari marketplace, dari vendor, atau mungkin dari asosiasi. Nah, data ini harus dipastikan tersedia, atau mungkin data ini saya tebak dengan feeling judgment, dengan engineering judgment, dengan sebuah judgment. Karena apa? Karena planning estimasi harus kita buat. Kalau saya tidak membuatnya, planning tidak jadi. Karena itu, walaupun data tidak tersedia, saya harus membuat assumption, asumsi-asumsi. Tetapi jangan saya campurkan antara data available, data yang available dengan data yang tidak available, atau data yang berdasarkan asumsi-asumsi. Market condition ini juga sangat tergantung
dari eh, sangat berpengaruh kepada estimasi yang kita buat. Seperti sekarang misalnya kita melihat ada perubahan harga, harga yang tidak menentu. Ini harga mau naik terus atau mau turun lagi atau mau stabil, mau di mana posisinya. Ini akan mempengaruhi dan ini harus dihitung oleh semua estimator. Kemudian risk dan kontingensi. Estimasi tahap awal harus dibaca bersama dengan tingkat ketidakpastiannya. Risiko awal proyek sering tidak hilang, ia hanya berpindah menjadi masalah pada eksekusi. Ini penting menjadi note dari sebuah proyek profesional. Jadi Anda jangan mengira bahwa satu risiko itu bisa hilang. Tidak, dia akan berpindah. Risiko yang ditemukan pada saat pre-project planning atau pada front-end loading, dia nanti akan pindah menjadi masalah ketika proyek itu dieksekusi. Ini beberapa hal dari risiko yang sering diremehkan di fase awal. Ya. Ini dari pengalaman ya. Mungkin teman-teman bisa melihat pengalaman juga dari proyek ini, dari berbagai proyek yang teman-teman adakan. Risiko yang sering diremehkan di fase-fase awal. Yang pertama, site, land, tanah. Ya. Right of way atau ROW atau ROW, ROW. Kalau di Indonesia seringnya disebut ROW, ROW, yaitu jalur. Jadi kalau kita memasang transmission line misalnya, di bawah transmission line itu ada namanya ROW. Itu dianggap remeh. Ah, itu gampang lah itu nanti. Ternyata itu yang jadi masalah ya. Tanah. Sering-sering kita hanya percaya dengan badan pertanahan, dengan sertifikat tanah. Pengalaman saya mengatakan sertifikat kadang-kadang belum bisa sepenuhnya dipercaya. Harus diverifikasi kembali. Tiba-tiba saja terjadi konflik dengan masyarakat yang ada. Bahwa batas tanah yang ada sertifikat ternyata bukan itu. Mereka gugat. Mungkin kalau kita teliti secara cermat melalui pengadilan, mungkin kita sah gitu. Tetapi jangan lupa, konflik yang terjadi pada saat proyek itu dieksekusi, itu tidak sedikit konflik batas tanah itu. Jadi hati-hati. Yang sering lagi yang dianggap remeh apa? Permit, ya. Regulasi. Ingat, regulasi bukan hanya regulasi nasional. Permit atau regulasi regional, lokal, bahkan permit atau regulasi adat. Ini sering-sering juga diremehkan ketika masa pre-eksekusi. Yang kedua, kematangan desainnya, kemasangan pemilihan teknologi yang ada. Ini masih belum sempurna. Belum sampai kepada tingkat bisa nggak bahwa peralatan ini benar-benar bisa dibangun atau tidak. Atau bisa dibangun tapi bisa dioperasikan apa tidak. Atau bisa dioperasikan, bisa di-maintain apa tidak. Ini yang saya sebut dengan technology maturity. Kemudian market dan price volatility, yaitu kestabilan harga. Kemudian long lead equipment, ingat long lead equipment. Beberapa equipment itu diimpor sering-sering dan kemudian tidak diperhitungkan lamanya perjalanan dari barang itu sampai ke Indonesia kepada local project. Long lead equipment sering terjadi. Karena itu banyak perusahaan mengatakan untuk long lead equipment itu kita procure jauh sebelum FID. Ya, jauh sebelum keputusan investasi. Mereka berani menanggung risiko lebih dulu karena saking pentingnya long lead item. Tentu mereka harus mendapatkan pembiayaan lebih dulu dan harus menanggung risiko kalau seandainya proyek ternyata tidak jadi dieksekusi. Dan ini barang ini mau dikemanakan gitu. Karena long lead itu kalau ditunggu sampai masa eksekusi, dia terlalu mepet untuk diperjalankan. Terutama barang-barang yang impor deh. Barang-barang yang diproduksi dan atau bahan bakunya mungkin diproduksi di Indonesia tapi bahan bakunya berasal dari tempat yang jauh di luar negeri
Ya, ini merupakan long lead. Yang kedua, yang berikutnya adalah yang sering menjadi diabaikan adalah interface dengan existing operation. Terutama sekali adalah untuk brownfield project, project-project yang disebut dengan lapangan coklat namanya. Kita mengenal adanya greenfield, ada yang mengenal brownfield. Greenfield artinya yang benar-benar baru dibangun, brownfield artinya yang berinterface dengan operation. Kemudian stakeholder opposition. Ingat bahwa tidak semua stakeholder itu memberikan positive contribution kepada project. Tidak sedikit dari stakeholders yang ternyata ketika project dijalankan, dia melakukan oposisi, penentangan, perlawanan. Dan yang sering ya juga terakhir adalah contractor capability atau subcontractor capability. Diremehkan. Kita hanya percaya bahwa mereka capable secara teknikal karena mereka punya experience. Mereka memberikan CV profile dari perusahaan mereka. Mereka sudah perusahaan pengalaman. Kita lupa capabilities itu bukan pada pengalaman perusahaan saja, tapi juga pengalaman yang ada pada resource yang mereka pekerjakan hari ini. Mungkin perusahaan mereka berpengalaman pada proyek yang lain, tapi orang lain yang mengerjakannya, bukan resource yang ada sekarang. Ada mereka punya resource yang memadai, alat mereka canggih, tetapi mereka tidak capable di dalam financing, dalam pembiayaan. Sehingga ketika proyek yang mewajibkan mereka harus melakukan pembiayaan lebih dulu, mereka tidak mampu. Sehingga mereka sangat bergantung kepada invoice. Sementara invoice tergantung dari progres yang mereka buat. Karena progres belum dibuat, invoice mereka belum buat. Sebenarnya mereka tidak mempunyai cadangan untuk financing. Dan akhirnya proyek itu gagal. Ini beberapa risiko yang jadikan. Jadi risk register yang baik harus mempengaruhi keputusan. Jadi bukan hanya sekedar menjadi lampiran dokumen yang dibuat untuk hanya kebutuhan prosedural atau kebutuhan compliance saja. Stakeholder alignment yang palsu membuat proyek terlihat disetujui, tapi tidak benar-benar didukung. Jadi ada stakeholder yang tidak diajak berunding lebih awal. Dianggap mereka setuju di awal, tapi nanti mereka ribut di belakang. Ya, stakeholder sering memiliki definisi sukses yang berbeda dan ini tidak diklarifikasi. Sponsor memiliki value yang berbeda dan dia juga memiliki speed yang berbeda. Kalau tidak disepakati, Anda akan konflik dengan sponsor Anda sendiri. Finance, dia juga memiliki ukuran affordability dan return yang diharapkan. Affordability itulah kemampuan dari pembiayaan. Kemudian operation, itu memiliki definisi sendiri tentang reliability dan maintainability dari suatu peralatan. Kalau itu tidak disinkronkan, maka akan masalah. Proyek Anda nanti akan tidak sinkron atau tidak smooth dengan operation. Kemudian HSE, safety. Apa yang disebut dengan safe? Dan apa yang disebut dengan compliance? Mana yang kita dahulukan? Compliance dulu apa safety? Ya. Kemudian engineering, and technical integrity, procurement. Memiliki definisi yang berbeda tentang apa yang disebut dengan contracting efficiency dan sebagainya. User, apa yang disebut dengan functionality dan usability. Dan project team sendiri juga memerlukan memiliki definisi yang mana yang disebut dengan scope yang clear dan decision right, decision yang tepat. Alignment bukan hanya sekedar tanda tangan, ya. Jadi ada yang mengatakan, oh mereka sudah tanda tangan kok. Orang finance sudah tanda tangan, orang operation sudah tanda tangan. Sebenarnya mungkin mereka belum benar-benar sepakat atau setidaknya memiliki persepsi yang sama. Sehingga inilah yang menjadikan sumber dispute di belakang hari. Approval-nya adalah approval yang sebenarnya hanya tanda tangan. Tetapi mereka tidak benar-benar paham tentang apa yang mereka tanda tangani. Alignment yang benar
adalah kesepakatan tentang tujuan, prioritas, trade-off, dan decision right dari proyek itu. Ya, bahkan kadang-kadang alignment bisa hanya dengan gentleman agreement saja, tapi tentu tidak sepertinya yang kita harapkan. Yang kita harapkan memang mereka juga tanda tangan, tetapi jangan berharap bahwa mereka tanda tangan berarti kita sudah align. Gate review, nah, gate review adalah satu cara agar setiap fase itu dihormati. Jadi sebelum eksekusi ada 3 fase atau 4 fase atau 2 fase yang Anda tetapkan. Dan setiap fase itu dikunci oleh sebuah gate. Dan di setiap gate ada reviewnya. Dan gate review yang lemah ya mengubah governance menjadi hanya sebuah formalitas saja. Kapan gate review itu dianggap sebagai lemah? Keputusannya sudah dibuat sebelum review. Jadi belum sudah review, sudah diputuskan. Terus ngapain di review? Review hanya sekedar formalitas bahwa ini sudah ada gate review. Ini sering saya lihat. Yang kedua, data yang diajukan dalam gate review itu tidak diuji secara kritis oleh disiplin ilmu yang berbeda, yang sesuai. Risiko besar diignore, diabaikan. Padahal ada beberapa risiko yang sudah merupakan ada di level kritis, tapi kemudian tidak dihiraukan. Dan kemudian banyak sekali approval bersyarat, conditional approval misalnya. Ini disetujui dengan catatan, ini disetujui dengan catatan, disetujui dengan catatan. Dan kemudian reward dianggap kegagalan. Jadi bukan sebagai sebuah proses quality control yang memang diperlukan oleh kita. Dan tidak ada kriteria kapan suatu proyek itu boleh go, masuk ke dalam fase berikutnya, kapan dia harus di stop sama sekali, atau kapan dia harus di recycle kembali, diulangi kembali, disempurnakan kembali. Inilah gate review yang benar-benar tidak dilakukan. Kemudian gate review yang baik bukanlah penghambat proyek, tapi gate adalah quality control untuk keputusan investasi. Front-end loading membangun definisi proyek secara bertahap sebelum keputusan investasi besar. Makanya ada tiga front-end loading yang paling ideal, yang banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Front-end loading yang pertama umumnya adalah appraisal, appraise namanya, atau disebut juga dengan feasibility study, feasibility analysis, atau disebut juga dengan appraisal study, appraisal analysis, di mana ide proyek dikaji, dipelajari secara sempurna. Apakah proyek ini memang layak dikerjakan atau tidak? Dan problem yang diajukan divalidasi di sini. Betulkah ini problem kita? Dan kalau proyek itu digerakkan oleh opportunity yang ada, itu kita kaji semasa appraisal ini. Kemudian disusunlah apa yang disebut dengan business case awal. Kemudian di fase ini kita coba identifikasi opsi-opsi yang ada. Kemudian kita buat estimasi yang kasar proyek ini, berapa biayanya, berapa lama. Dan kita coba identifikasi beberapa risiko utama. Kalau seandainya feasibility study menunjukkan bahwa proyek layak dilanjutkan, kita go kepada fase berikutnya disebut dengan select. Kita membandingkan opsi-opsi yang ada. Walaupun kita punya beberapa opsi yang sudah kita cenderungi awal, kita kaji dengan opsi-opsi berikutnya. Kemudian disinilah kita melakukan konsep yang terbaik.
Dan kemudian kita kembangkan konsep ini menjadi desain yang lebih sempurna. Dan dari desain kita baru kemudian menyusun skop dari proyek. Ingat, skopnya masih skop awal, belum skop detail. Dan kita perbaharui kalau bisa bisnis case yang ada. Karena bisa jadi bisnis case yang kita susun di fase awal, fase price, itu akan berubah di fase select. Dan kemudian kita masuk kepada fase yang sangat penting sebelum eksekusi, yaitu project definition. Nah, di sini scope yang tadinya masih berupa draft, kita sempurnakan, kita matangkan. Dan kita siapkan execution plan yang detail, step demi stepnya. Kemudian disiapkan juga contracting strategi atau contracting plan-nya. Seperti apa kita akan mengkontrak para subkontraktor kita atau main kontraktor kita. Dan kemudian kita detailkan cost estimasi. Dan kita siapkan tentunya persiapan untuk menyambut keputusan yang akan dibuat oleh project owner atau project investor, itu FID atau sanction. Setiap fase harus ada keputusan. Bukan hanya sekadar dokumen. Dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Fase awal, feasibility. Apakah peluang ini layak dikembangkan atau tidak? Apakah ide ini layak dijadikan proyek atau tidak? Apakah produk ini layak untuk diproduksi atau tidak? Ini harus ada keputusannya di file 1. Jadi bukan hanya dokumen file 1, ada decisionnya di situ. Kemudian di file 2, apakah kita sudah membandingkan opsi-opsi yang tersedia? Jangan hanya bergantung kepada satu opsi. Misalnya salah satu opsi, misalnya, barang ini sebaiknya dibeli atau dibuat. Itu satu opsi. Dibeli jadi mungkin lebih baik. Atau barangkali dibuat lebih baik. Atau kalaupun harus dibeli, apakah dibelinya di luar negeri apa dalam negeri? Kemudian opsi-opsi teknologi juga apalagi. Itu banyak sekali. Apakah kita harus memasang pipa itu di atas tanah, di dalam tanah? Harus mengapung di air atau di dalam air? Menghadap ke utara, menghadap ke selatan, lewat rute A atau rute B? Menyeberangi sungai atau menerobos sungai, dan segala macam opsi-opsi yang ada. Nah, ini harus diputuskan di file 2. Nah, kalau file 2 itu tidak mengeluarkan satu keputusan atau semuanya masih ambigu, abu-abu, maka jangan berharap file 3 Anda bisa mendefinisikannya pada file 3. Nah, file 3 adalah masa di mana Anda bekerja untuk menyiapkan eksekusi. Jadi bukan mencari opsi pada file 3. Terlambat. Opsi dicari di file 3. Di file 2 sudah harus ada opsi. Opsi yang matang, opsi yang sudah tentukan, itu didefinisikan lebih detail kepada file 3. Nah, bagaimana kalau saya menemukan opsi baru dan tidak bisa terbantahkan? Artinya Anda kembali ke file 2. Bisa saja. Atau barangkali feasibility project dianggap tidak layak lagi. Bisa saja. Artinya apa? Artinya proyek kembali ke file 1. Jauh lebih baik perusahaan proyek itu kembali ke file 1 atau ke file 2 ketimbang belum terdefinisi Anda langsung kepada FID. Itulah kesalahan yang sering dalam pengalaman saya adalah go FID. Belum terdefinisi go FID. Langsung putuskan, organisasi siap mengalokasikan dana yang besar. Padahal proyeknya belum terdefinisi dengan baik. Dan masih menjadi perdebatan opsi-opsi yang ada. Jadi saya lebih cenderung memilih file 1 sedikit agak lama. File 2 sedikit mengambil waktu yang cukup. File 3 sedikit mengambil waktu. Waktu yang Anda gunakan di masa file 1, file 2, file 3 akan terbayar dengan kesuksesan dan kelancaran eksekusi setelah FID.
Ketika Anda menganggap remeh file 1, file 2, file 3, maka seluruh masalah yang muncul, ketidakjelasan pada ketiga fase itu Anda bawa ke dalam fase eksekusi. Ya, deliverable memang betul ada dibuat dalam setiap file tentunya, karena keputusan perlu deliverable, perlu dokumen. Tapi bukan tujuan akhir itu, karena kualitas keputusan diperlukan pada masa setiap file, setiap pengambilan keputusan itu. Jadi ini beberapa persiapan ya. Saya menyingkatnya dengan clear, ya, clear, 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 ya, dalam bahasa Inggris. Clear framework. Yang pertama C, clarity, the business problem. Ya, pastikan business problem yang akan diselesaikan dengan adanya proyek itu harus clear dengan jelas. Untuk apa proyek itu sebenarnya diinginkan oleh bisnis Anda? Apakah proyek itu ingin mencapai tingkat laba tertentu, atau mencapai tingkat cost tertentu, atau tingkat compliance tertentu, atau tujuan bisnis apa sebenarnya yang mau diselesaikan oleh proyek itu clear. C. Yang kedua, pastikan proyek itu terkonek dengan strategi perusahaan dan benefit yang diperoleh. Yang ketiga, establish the scope. Matangkan scope. Establish assumption. Anda tidak mungkin membuat planning tanpa asumsi, tapi terpisah dengan sangat jelas bahwa ini adalah assumption, bukan data. Dan kemudian pastikan boundariesnya, ya, boundariesnya, batas dari scope itu. Kalau dia berbeda kontrak, pastikan batas dari masing-masing kontrak. Kalau dia berbeda responsibility, pastikan batas dari responsibility itu berbeda. Kemudian assess options, risk, dan uncertainty. Opsi-opsi. Dan kemudian pastikan project Anda ready sebelum proyek itu mendapatkan approval. Ya, jadi hanya jangan main bawa saja kepada gate review. Dan akhirnya gate review hanya sebagai formalitas. Para reviewer yang penting hadir, tanda tangan, review sebentar proyek kamu. Tidak benar direview secara benar. Bahkan sebenarnya kedatangan dia ke dalam review itu cuma sekadar membuat pembenaran saja. Sebenarnya keputusan sudah dibuat sebelum review. Sebelum dia review, karena dia begitu ambisinya proyek itu harus dieksekusi segera, maka dia membuat pembenaran melalui sebuah proses gate review. Proyek yang kuat dimulai dari clarity, alignment, maturity, risk awareness, dan readiness. Sebelum proyek masuk ke approval, ajukan 10 pertanyaan yang tidak boleh Anda hindari. Masalah apa sih yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh proyek? Yang kedua, apakah proyek terhubung dengan strategi organisasi atau tidak? Yang ketiga, apa definisi sukses dari sisi bisnis, dari sisi teknis, dari sisi operasi, dan bahkan dari sudut pandang stakeholder. Pastikan betul. Yang ketiga, opsi apa saja yang sudah dibandingkan? Ada berapa opsi? Apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam scope? Kemudian apa asumsi-asumsi dan constraint utama dari proyek ini? Apa estimate yang sesuai? Apakah estimate yang sudah dibuat sudah sesuai dengan kematangan scope yang dibuat? Yang berikutnya, yang ke-8 ya, risiko apa yang dapat merusak business case kira-kira yang membuat proyek itu akan gagal di tengah jalan. Dan contracting dan execution strategi yang mana? Apakah dia sudah siap atau tidak?
Apakah kita akan menggunakan sistem kontrak lump sum, kontrak unit price, atau kontrak yang seperti apa? Dan strategi eksekusinya seperti apa yang akan dilakukan? Apakah proyek benar-benar siap atau hanya terlihat siap oleh kebanyakan orang? Untuk mencegah kegagalan awal, project manajemen harus dipelajari sebagai sebuah sistem yang utuh. Inilah sebab kelahiran kenapa Anda harus mempelajari project management. Kompetisi yang paling saling terhubung diantaranya adalah business case dan project charter. Harus benar-benar dipastikan bahwa project charter bukan suatu produk yang berdiri sendiri. Dia merupakan terjemahan dari business case yang ada. Kemudian ada stakeholder management. Ini sangat penting. Sejak dari awal sekali, stakeholders harus diidentifikasi. Kemudian scope dan requirement management. Kemudian WBS atau yang disebut dengan WBS atau deliverable planning. Kemudian schedule management, cost estimating dan budgeting, risk management, procurement dan contract strategy, project governance, project control and reporting. Project management bukan hanya membuat project schedule. Project management adalah sistem untuk mengubah ide menjadi produk bisnis yang bermanfaat. Jadi jika ingin proyek berhasil di tahap akhir, maksudnya di tahap eksekusi, maka organisasi harus serius sejak dari awal, pra-eksekusi. Ya. Jadi hanya itu rumusnya. Jadi kalau Anda mau proyek itu tidak bermasalah di masa eksekusi, persiapkanlah pra-eksekusi yang cukup memadai. Saya pernah dengar dari beberapa teman-teman yang ikut dalam pelatihan, berapa lama dalam pengalaman Anda masa pra-eksekusi? Ada yang bilang ada yang mengatakan saya cukup menyiapkan pra-eksekusi 1 bulan untuk satu proyek yang durasinya 12 bulan. Waduh, hanya 1 bulan dia bikin pra-eksekusi. Ada kemungkinan dia tidak mengumpulkan data yang cukup. Dia main terobos saja dan keputusan dibuat dengan sangat cepat. Proyek yang gagal tidak gagal tiba-tiba, ingat itu. Jadi jangan tidak tiba-tiba itu gagal, enggak. Banyak sekali kegagalan pada masa eksekusi sebenarnya sudah tumbuh sejak dari awal. Jadi benalu-benalunya itu sejak dari mulai kita menanam sudah muncul benalu-benalu. Dan di akhir kita hanya memanen kegagalan. Dan tumbuh melalui keputusan-keputusan awal yang lemah. Ya. Yang kedua, fail atau yang kita bilang triple P atau yang disebut dengan pre-project planning atau front-end loading atau yang disebut pra-eksekusi. Itu membantu organisasi meningkatkan kualitas keputusan sebelum dana besar diputuskan, diluncurkan atau eksekusi melalui keputusan FID. Project management yang komprehensif adalah fondasi untuk mengubah ide menjadi hasil bisnis yang ada. If you want success at the end, be serious at the beginning. Itu kalimatnya. If you want success at the end of the project, be serious at the beginning. Jadi webinar ini membangun awareness ya, kesadaran untuk itu. Dan tentu Anda harus mengikuti program-program yang lanjutan dari webinar ini untuk membangun kapabilitas dari tim Anda. Ya, sehingga dalam webinar ini kita memahami mengapa proyek gagal. Kemudian apa perbedaan project life cycle dalam berbagai proyek dan bagaimana hubungan dengan proses grup. Kemudian peran dari FEL itu sendiri, pre-project planning, membangun fondasi, dan faktor-faktor kritis kegagalan dari fase awal, checklist, dan kemudian kita juga membahas tentang checklist dari fase sebelum approval. Dalam program lanjutan, ya,
Jadi uh, tidak dalam kesempatan ini, yaitu dalam program lanjutan dari project management untuk menambah kapabilitas dari tim project Anda, ya Anda perlu mempelajari apa itu disebut dengan project charter yang ada dalam initiation. Bagaimana membuat stakeholder map, scope statement, WBS, kemudian schedule baseline, cost baseline, risk register, communication plan, procurement strategy, project execution plan. Yang tidak sedikit tentunya. Dan kemudian kalau boleh saya membuat peta jalan lah, ya, project management roadmap agar agar tim project Anda dan bahkan Anda sendiri itu dalam bentuk pentahapan dalam semua proyek. Saya menawarkan adalah project management jumpstart namanya, yaitu bagi orang-orang yang benar-benar baru terjun ke dalam dunia proyek atau orang-orang yang sudah terlalu lama di proyek dan sampai lupa apa itu project management. Mereka sebaiknya mengikuti apa yang disebut dengan project management jumpstart namanya, yaitu suatu program setengah hari dalam mengenang kembali tentang konsep-konsep dasar proyek. Dan untuk tim-tim yang mungkin kehadiran dalam proyek tidak full, mungkin hanya sekedar 10% atau sampai dengan 50% lah. Itu yang kita sebut dengan project management for business professional. Dia bukan project dedicated team, tetapi dia adalah project supported team. Dia punya organisasi yang lain, ada orang IT, orang HR, orang HSE, mungkin orang operation, mungkin orang legal, orang business development, marketing. Dia memerlukan pengetahuan tentang project management untuk business approval. Dan berikutnya adalah untuk tim inti project yang kehadirannya dalam project lebih dari 50%. Mungkin tim yang terlibat dalam proyek 60%, 70%, sampai 80%, tentu yang adalah 100%. Contohnya project management team. Dan dia perlu adalah project management essential. Di sini akan mempelajari tentang berbagai macam proyek yang esensial dalam sebuah proyek, termasuk proses proyek itu sendiri. Dan untuk lebih detailnya, perlu dikembangkan apa yang disebut dengan project management back practices. Lebih detail pada schedule, pada scope, yaitu pada lebih detailnya pada scope quality, pada scheduling, planning, controlling, mungkin juga pada cost, finance, value, atau earn value management, atau risk sendiri, atau resilience, atau resource dan procurement, stakeholder, komunikasi, dan lain banyak yang lebih detail lagi. Dan itu untuk proyek-proyek yang tim inti. Dan untuk yang di high level, untuk yang berada di dalam governance, itu memerlukan pendalaman tentang strategic project management. Ya, ini beberapa project management roadmap. Tapi selain dari project management itu sendiri, untuk bagi mereka yang siap untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik atau kredibilitas baik, kami menganjurkan untuk mengikuti project management professional certification. Apakah itu adalah PMP atau CAMP atau sertifikat project management lainnya. Kemudian ESG, sustainability, ini adalah tuntutan dari proyek yang modern sekarang ini. Karena tidak ada suatu proyek pun di dunia sekarang yang tidak boleh lari dari rating ESG dan sustainability. Ini adalah tantangan yang besar. Kemudian yang tidak kurang adalah business acumen, yaitu kemampuan dari tim proyek untuk membaca efek-efek finance atau efek-efek bisnis di dalam pengambilan keputusannya. Ini diperlukan bagi tim-tim inti project atau tim supporting project. Dan kemudian project leadership, bahwa project walaupun dia sebuah sistem yang sangat kompleks, kita harus sadar bahwa semuanya di seluruh layer project itu ada manusia di dalamnya. Dan di dalam berhubungan dengan manusia, tim project harus memiliki leadership, kemampuan berperilaku sebagai seorang leader yang efektif dan efisien. Kalau Anda tidak memiliki leadership, maka tidak ada yang akan mendengarkan Anda.
dan Anda tidak ada yang mengikuti perintah Anda. Nah, ini program Adufas ya. Adufas Indonesia sebagai sebuah lembaga training provider dan project management consulting itu menawarkan sejumlah program-program. Jadi Anda bisa hubungi tim Adufas di sini uh, melalui WA ada, melalui email ada, atau melalui website ya. Nanti Anda akan melihat program-program kami di bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, November, dan Desember, termasuk nama programnya, tujuan programnya, bahkan lokasinya. Ada yang lokasi di Jakarta, ada yang lokasi di luar kota. Anda bisa hubungi. Dan beberapa yang tercepat, ini yang segera nih. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa program Jumpstart, Project Management Jumpstart, kita akan lakukan beberapa kali. Dan yang terdekat adalah 11 Juli 2026, yang akan bertempat di Adufas Hub di Jakarta. Dan yang program yang kedua adalah Project Management for Business Professionals, akan kita gelar pada tanggal 1 Agustus 2026. Tempatnya juga Adufas Hub di Jakarta. Untuk lebih detail, Anda bisa hubungi dari tim Adufas, baik dalam webinar ini ataupun melalui luar webinar ini. Untuk jam start, kita ada program setengah hari sampai jam 2 siang, termasuk lunch bersama, dan kita akan belajar tentang mendiskusikan berbagai aspek prinsipal dari dunia project management. Dan kemudian, di layer kedua adalah business professional. Ini adalah 2 hari program. 2 hari program, dan termasuk di dalamnya adalah simulasi dan games untuk para project management team. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini untuk kita diskusikan? Silakan menyampaikan pertanyaan, diatur oleh Nurul. Apakah pertanyaan? Silakan ditanya baik melalui speaker ataupun dengan chat. Baik, terima kasih Pak Gibran atas materinya. Ini di chat sudah ada pertanyaan, Pak. Oh, sudah ada ya? Oke. Iya, silakan. Nah, hari pertama itu ada dari Pak Fahru Rozi. Oke. Chatnya. Sudah ketemu, Pak? Coba baca Rul. Oke, baik. Izin dari Pak Fahru Rozi, izin bertanya terkait long lead equipment ketika ada long lead item yang waktunya sangat lama berhadapan dengan working capital yang terbatas dan delta dengan delivery tipis, misal proyek 30 bulan. Lead time itemnya 28 bulan. Solusi yang bijak untuk dijadikan opsi apa saja ya, Pak? Terima kasih. Oke, Silakan, jadi Pak, long jawab. lead idealnya. Terima kasih Pak Fahruzi, Anda pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Long lead item itu idealnya memang satu long lead item itu selalu dieksekusinya pada masa Anda sudah punya budget. Ya, budget Anda sudah di-approve seharusnya. Ya. Tetapi dalam banyak proyek, saya melihat bahwa long lead item itu kalau dia lakukan setelah budget di-approve secara total oleh owner, itu tidak cukup waktu. Terutama sekali yang impor seperti yang Anda bilang tadi, ada 28 hari. Untung kalau dia 28 hari. Kalau bagaimana kalau 28 bulan? Bagaimana dengan 18 bulan? Kita pernah ada satu proyeknya cuma 24 bulan. Tapi ada satu item datangnya akan di procurement 23 bulan. 23 bulan. Waduh, kritis sekali kita. Nah, long lead seperti itu, strateginya adalah pada masa fail, Anda coba negosiasi dengan stakeholder yang ada dan memberitahu kepada mereka tentang lamanya procurement itu terjadi. Nah, karena itu kita bisa melakukan strategi yang disebut dengan pre-approval. Jadi artinya Pak, kita melakukan partial approval lebih dulu untuk item ini bisa di-approve dulu atau tidak. Dan kalau di-approve lebih awal, itu akan lebih bagus strateginya. Jadi misalnya contohnya pembebasan tanah juga sering terjadi mendapatkan pre-approval sebelum approval yang asli terjadi. Kemudian produk-produk yang special order itu juga dilakukan pre-approval. Nah, tapi lihat pre-approval juga ada risiko. Kalau seandainya proyek itu tidak di-approve, itu barang mau dikemanakan. Harus lihat. Kalau tanah enak ya,
Kalau proyeknya tidak di-approve, tanahnya bisa dijual kembali karena harga tanah tidak akan turun. Tapi kalau barang-barang spesifik tertentu, eh, Anda harus berdiskusi juga dengan pihak operation. Apakah mungkin barang-barang ini nanti akan dibuat oleh, akan dimanfaatkan oleh tim operation. Begitu ya. Itu di antara strategi eh, apa namanya untuk mendahuluinya. Oke, baik. Apalagi pertanyaan, Rul? Itu Pak Rozi. Kira-kira jelas apa tidak? Pak Rozi bisa, kalau ada yang mau ditambahkan boleh nanti ya. Silakan ya. Pak Faru Rozi, apakah sudah terjawab? Alhamdulillah, bagus sekali jawabannya. Terima kasih, Pak Ya, Jufran. jadi apalagi 30 bulan, Pak. Aduh, 30 bulan itu lama benar, Pak. Kalau proyeknya itu bisa jebol, Pak, proyek, Pak. Saya bilang kalau proyek yang 30 bulan, 24 bulan, itu di procure didahului, Pak. Mendahului dari FID, keputusannya. Oke. Baik, Lanjut, Pak. Pel. Terima kasih, Pak. Oke, terima Baik, kasih Pak Faruzi. terima kasih Pak pertanyaannya. Dilanjut ya Ya, Pak untuk pertanyaan dari Pak Darumas Agung. Dalam banyak organisasi, bisnis case sering dibuat dengan tekanan untuk memenangkan proyek, sehingga skop, budget, dan schedule sudah terkunci sebelum dilakukan validasi teknis dan risiko secara menyeluruh. Bagaimana harusnya mekanisme governance yang dilakukan agar project manager memiliki ruang untuk melakukan assessment terhadap feasibility proyek sebelum masuk tahap eksekusi? keren Pak Darumas, keren banget. Anda mengalami peristiwa seperti ini. Saya juga mengalami hal seperti ini. Ya, inilah yang saya bilang. Sebenarnya owner itu sudah ada keputusannya. Ini proyek harus dieksekusi loh. Tapi kita lucunya disuruh membuat business case. Kita disuruh melakukan gate review. Kita disuruh melakukan feasibility study. Sebenarnya buat apa lagi sebenarnya kalau keputusannya sudah seperti itu? Nah, inilah yang saya bilang, business case yang hanya sekedar formality. Nah, itu harusnya dihindari, Pak. Dihindari. Jadi kalau betul-betul bahwa proyek ini akan dilakukan feasibility study, jangan yakin dulu bahwa ini akan dieksekusi. Kalau sudah yakin sudah dieksekusi, apapun pilihannya, saya malah cenderung nggak usah ada feasibility study, nggak usah ada gate review, langsung execute. Nah, ini bisa saja untuk proyek-proyek yang sifatnya emergency. Ini bukan berarti semua proyek harus visibilitas study, tidak. Ada proyek yang emergent namanya Pak, emergent, yaitu yang proyek yang nggak ada pilihan lagi, harus dikerjakan. Kalau Anda tidak kerjakan, Anda masuk penjara misalnya. Perusahaan ini ditutup atau perusahaan ini akan konflik berdarah dengan masyarakat. Ini nggak ada lagi visibility tadi. Nah, proyek-proyek seperti yang disebut dengan emergent project, maka proyek ini harus dieksekusi dengan cepat. Nggak perlu ada pakai business case, nggak perlu harus pakai visibility study, nggak perlu project definition dan ini. Nah, tapi proyek-proyek yang normal seharusnya menggunakan business case yang benar-benar dibuat dalam rangka visibility study. Yaitu Pak Darumas. Good, Pak. Great. Thank you, Pak Jufran. Terima kasih. Oke. Sangat inspiratif. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Pak Darumas atas pertanyaannya. Pak Orianti, ya. Ya, ada dari Pak Oriandi, Pak. Izin bertanya, bagaimana menyikapi atau tips and trik mengelola sebuah kontrak agar proyek secara keseluruhan tidak gagal? Nah, Silakan, Pak. ini juga penting. Kontrak, ya. Kontrak tidak mungkin dihindari dalam semua proyek ya. Karena proyek itu kan umumnya adalah masif dan kemudian memiliki effort yang luar biasa yang tidak bisa dikerjakan oleh insourcing, oleh tenaga yang ada. Sehingga mau nggak mau Anda menggunakan kontrak. Nah, ingat, kontrak itu memerlukan strategi, Pak. Karena kontrak itu berbeda, hubungan Anda dengan para kontraktor itu hubungan selevel. Jadi Anda sebagai kontraktor, Anda owner, hubungan antara kontraktor dengan owner itu selevel. Bukan kontraktor di bawah owner, tidak. Anda antara kontraktor dengan subkontraktor, Anda tidak berbeda ketinggian, satu level Anda itu. Dan hubungan hak dan kewajiban masing-masing Anda ditertuang di dalam kontrak. Sekali Anda gagal mengelola apa yang klausul dalam kontrak itu, Anda jeblos. Nah, sering sekali owner akhirnya terjebak karena klausul kontrak tidak jelas atau main kontraktor jeblos terhadap subkontraktor karena item-item dalam kontrak tidak jelas. Karena itu apa?
Penyiapan yang pertama adalah menyusun contracting strategi. Karena ada kontrak-kontrak yang memperkuat posisi Anda dan ada kontrak-kontrak yang membuat posisi Anda menjadi lemah. Ya, itu proyek ada banyak tipe kontrak. Nah, tergantung kemampuan Anda menghadapi risiko. Kalau Anda merasa kuat, Anda boleh mengambil risiko. Anda pilih proyek-proyek yang berisiko. Yang risikonya ada pada Anda. Contohnya seperti kontrak uh, cost plus fee misalnya. Tapi kalau Anda tidak mampu menanggung risiko, Anda lempar kepada kontraktor risiko itu. Anda memilih kontrak dengan strategi yang disebut dengan lump sum kontrak. Nah, itu ada kontraktor strategi. Yang kedua, kontraktor strategi harus diterjemahkan di dalam kontrak desain. Di mana kontrak desain itu harus dibuat sedemikian rupa komplit dan kuat. Dan Anda menggunakan standar-standar kontrak berkelas dunia. Seperti FIDIC misalnya salah satu contohnya. Jadi ada FIDIC itu ada standar internasional tentang kontrak. Terutama sekali Anda melakukan kontrak misalnya dengan overseas kontrak. Nah, itu lihat bagaimana item-item kontrak. Jadi orang kontrak dari tim project harus mempelajari bagaimana kontrak structure, kontrak design. Jadi jangan lemah. Nah, nanti kalau sudah lemah, akhirnya adendum. Adendum bisa kuat, bisa kalah. Karena itu banyak perusahaan akhirnya jebol karena kalah negosiasi dengan kontraktor. Yang tadinya berharap penghematan malah terjadi pemborosan. Ya, oke. Lanjutnya ada lagi? Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan open mic atau ditulis pada kolom chat. Ya, boleh Kalau mau langsung silakan open mic saja Bapak Ibu. ya. Jadi mungkin ini beberapa pertanyaan yang mungkin, tapi silakan dijawab masing-masing ya. Jadi proyek terbesar Anda apa sebenarnya? Pada masa select kah, pada masa idea, pada define, dan kemudian apakah masalah yang dihadapi adalah pada scope, schedule, risk, atau stakeholder? Ya, apa satu hal yang terbaik di tahap awal proyek Anda? Oke ya, ini bisa Anda jawab nantinya dan boleh kemudian Anda berdiskusi dengan kita semua. Ya, oke. Jadi silakan dikontak Adovas Indonesia untuk lebih detail untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi bisa melalui Instagram, kita juga bisa melalui telepon, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, ya, bisa melalui apa ini? Apa namanya ya? Ya, Eh, Message sosial media. apa itu? Message sosial media. Ya, ya, oke. Nah, kemudian website ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut, kalau ingin lebih jelas tentang materi dalam proyek ini silakan dihubungi ya. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah tentang rencana-rencana kita ke depan untuk mematangkan tentang project management secara keseluruhan, baik yang bersifat jump start atau yang bersifat essential atau yang lebih komplit lagi dalam bentuk best practices yang lebih besar. Baik, kalau Pertanyaan lagi, begitu kalau tidak ini saya kembalikan kepada Saudari Nurul. baik, terima kasih Pak Jufran atas pemaparan materinya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Ini karena di kolom komentar belum ada pertanyaan lagi, sepertinya sudah cukup jelas ya Pak. Izin Bapak Ibu, kita belum foto bersama, kita foto bersama terlebih dahulu. Izin, boleh dinyalakan kameranya. Ya, kita foto bersama dulu. Ya, Oke, oke siap. ya, Eh, foto bersama. Satu, dua, tiga. Oke, kamu udah belum? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dibantu untuk mengisi feedback form di scan QR pada layar berikut ini.
untuk memberikan feedback kepada kami untuk memperbaiki yang kurang, menambahkan yang kurang, atau memberikan yang terbaik lagi untuk kelas-kelas atau webinar kami selanjutnya. Mohon bantuannya untuk diisi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar kami, Advokasi Indonesia, untuk pada judul Why Project Fail Before Execution Start. Terima kasih juga Pak Jufran untuk materinya dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Baik, karena waktunya sudah lewat 4 menit, izin saya tutup untuk forum pagi hari ini. Terima kasih, sampai bertemu pada kelas-kelas Advas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi teman-teman semua. wabarakatuh. Terima kasih Pak Jufran.